Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kitab Suci Perjanjian Lama tetap relevan, tetap penting untuk kita yang hidup sekarang ini dalam zaman Perjanjian Baru. Puji Tuhan, kita akan membaca 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 17 sebagai berikut. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Rasul Paulus di sini mengingatkan kepada Timotius bahwa dia sejak kecil sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun dia kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini? Yang dimaksud adalah kitab suci Perjanjian Lama. Ya, karena pada masa itu kitab suci Perjanjian Baru seperti yang kita miliki sekarang ini belum ada. Kitab suci Perjanjian Baru yang seperti kita miliki sekarang ini baru terwujud pada tahun 396 sesudah Kristus. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kitab suci Perjanjian Lama. Dikatakan bahwa kitab suci Perjanjian Lama yang terdiri daripada 39 kitab itu semuanya diilhamkan Allah. Ya, diilhamkan Allah, diilhamkan oleh Roh Kudus pada waktu menulisnya, dan dikatakan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita harus menolak pendapat-pendapat orang yang mengatakan kitab suci Perjanjian Lama itu sudah tidak relevan. Kita hanya berpegang pada Perjanjian Baru saja, tidak usah mengkhotbahkan kitab-kitab suci dalam Perjanjian Lama. Jelas itu pendapat yang salah. Haleluya. Sebab itu untuk kita bisa mengerti kitab suci Perjanjian Lama, Rasul Paulus mengatakan kita harus berbalik kepada Tuhan, bertobat. Ya, kalau tidak maka ada selubung yang menutupi mata hati kita, mata rohani kita, sehingga kitab suci Perjanjian Lama itu tetap tertutup bagi kita. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-14 dan 15 sebagai berikut. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat yang ke-15, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, hati kita harus berbalik kepada Tuhan, harus bertobat,
Ya, berbalik kepada Tuhan itu artinya bertobat. Bertobat dalam bahasa Yunani metanoia. Metanoia itu berarti memiliki paradigma yang baru, ya. Cara berpikir yang baru, mindset yang baru, yaitu cara berpikir dalam Roh Kudus. Haleluya, sebab pikiran roh itu, pikiran yang dari Roh Kudus itu hidup dan damai sejahtera, membawa kehidupan. Tetapi pikiran daging itu adalah maut. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita membaca kitab suci Perjanjian Lama, harus dengan paradigma cara berpikir yang baru, cara berpikir dari Roh Kudus. Barulah nanti Tuhan Yesus akan menyingkapkan semua rahasia firman Allah di dalam kitab suci Perjanjian Lama yang terdiri daripada 39 kitab itu. Haleluya. Untuk apa? Untuk kita ini lebih jelas lagi dalam kehidupan kita dalam zaman perjanjian baru ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang haleluya kita harus taati dengan penyingkapan kitab suci Perjanjian Lama. Maka kitab-kitab dalam perjanjian baru yang terdiri daripada 27 kitab itu akan makin jelas. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan kitab suci Perjanjian Lama itu tetap bermanfaat untuk mengajar. Ya, jadi perlu diajarkan, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, sehingga kita tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan dalam zaman Perjanjian Lama. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya. Diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan baik dalam pembangunan tubuh Kristus menuju kepada kesempurnaannya, sehingga kita haleluya hidup ini makin menyenangkan hati Tuhan, makin diperkenan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu kita harus tetap ada gairah mempelajari kitab suci Perjanjian Lama, sebab banyak rahasia firman Allah yang begitu luar biasa, begitu indah dalam kitab suci Perjanjian Lama. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Singkapkan ya Tuhan selubung-selubung yang masih menutupi mata hati kami, sehingga kami mengalami kebutaan rohani. Haleluya, Tuhan akan tolong kami sekalian. Roh Kudus akan mengubahkan cara berpikir kami, sehingga kami memiliki paradigma yang baru. Haleluya, paradigma daripada Roh Kudus, sehingga semua rahasia firman Allah itu boleh disingkapkan oleh Roh Kudus. Demi kami ini memiliki kesehatan rohani, semua penyakit rohani kami disembuhkan, dilenyapkan dari diri kami, dan kami menjadi anggota tubuh Kristus yang sehat dan kuat, yang menuju kepada kedewasaan yang penuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.